Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Sebentar, turun dulu ya. Kita lebih baik tahu diri. Kalau terlalu tinggi menyusahkan orang lain dan diri sendiri, seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, jadi saya memilih aman. Aman bagi semuanya. Baik, kita lanjutkan. Ulangi. Merdeka! Merdeka! Sudah merdekakah kita? Belum! Kita sesungguhnya sudah merdeka. Tetapi saat ini kita akan berusaha untuk memerdekakan bangsa dari para dewan perampok-perampok rakyat yang tidak pernah memikirkan rakyat. Setuju? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, emak-emak tercinta, para kaum buruh, dan juga bapak-bapak polisi yang mengawal kami pada hari ini. Izinkan saya, sebelum saya memulai orasi ini, untuk membawa Anda kepada kenangan 54 tahun yang lalu, 11 Maret 1966. Saat itu adalah alih mandat kekuasaan dari Orde Lama dengan ikoniknya Presiden Soekarno kepada Orde Baru yang ikoniknya adalah Presiden Soeharto. Betul? Dengan surat perintah 11 Maret tersebut, diambillah SK Presiden nomor 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966 yang pada intinya berlatar belakang peristiwa 1 Oktober 1965, yaitu gerakan 30 September. Betul? Apakah Anda masih mengingat semua itu? Pada akhirnya dengan SK tersebut Presiden Soeharto melakukan pertama pembubaran Partai Komunis Indonesia dengan ormas-ormas serta diberikan label untuk dilarang. Kedua, menangkap 15 menteri yang terkait dan terlibat dengan PKI. Betul? Serta yang ketiga, mengambil alih semua situasi dan keadaan untuk dikembalikan kepada keamanan revolusi, serta mengembalikan fungsi MPR kepada fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Saudara-saudaraku sekalian, semua itu adalah pelajaran. Apakah Presiden Joko Widodo yang hari ini telah melaksanakan kepemimpinannya di periode yang kedua ini mengambil pelajaran dari semua itu? Tampaknya tidak. Di kepemimpinan yang kedua ini justru semakin kita melihat kemerosotan. Betul? Seorang penulis yang bagus, Tengku Zulkarnain Usman, menyatakan bahwa pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mampu menaikkan pembangunan ke level terbaik di tataran internasional, namun pada saat yang sama mampu untuk mensejahterakan rakyat di dalam negerinya. Betul? Dan saat ini lihat apa yang terjadi. Dikarenakan begitu banyaknya keluhan-keluhan tersebut, saya sebagai salah seorang advokat yang tergabung dalam TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, ya, diketuai oleh Profesor Dr. Egi Sujana Mastal SH.MSI bersama 22 pengacara lainnya pada tanggal 28 April 2022 mengajukan gugatan PMH atau perbuatan melawan hukum terhadap DPR dan kepada Jokowi sekaligus dalam registrasi perkara nomor 265 dan 266 di Pengadilan Jakarta Pusat. Kami berharap bahwa medan-medan demo yang kami lalui dari beberapa tahun terakhir itu akan kami sudahi dengan cara yang konstitusional, mengajukan gugatan di pengadilan negeri. Siapa tahu bahwa probitas, veritas, dan justisia masih hidup di hati para hakim. Mengapa? Karena kami menganggap hakim-hakim tersebut memiliki juga keluarga dan anak cucu, serta mereka memiliki hati nurani
bahwa sesungguhnya negara ini sedang tidak baik-baik saja. Itu istilah yang paling populer saat ini ya. Negara tidak sedang baik-baik saja. Kami mengharapkan agar pengadilan berjalan adil tanpa rasa takut dari para hakim untuk mampu menghadirkan para yang terhormat dengan pakaian parlente, senyumnya mengembang ini ya, dihadirkan ke pengadilan Jakarta Timur, sekaligus juga menghadirkan Presiden Jokowi. Mengapa kami berharap? Karena mereka ini bersusah payah untuk mendapatkan kursi di sana, mengeluarkan dana luar biasa penuh dengan tipu daya, termasuk Presiden Jokowi harus mengumbar segala bentuk pencitraan sebagai presiden yang sederhana, presiden yang ramah, presiden yang wah pokoknya, yang merupakan idaman daripada bangsa Indonesia. Tapi itu telah berlalu. Fakta dan kenyataannya, kedua-duanya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dengan 5 pemimpinnya ini yang satu baru ini ya, yang satu lagi sudah masuk ke kerangkeng, namanya Aziz Samsudin, bahkan disinyalir sebagai salah satu orang yang mempunyai hubungan dengan perkara-perkara korupsi. Ada yang hafal namanya ini? Coba cek ya, dari ujung kiri Rahmat Gobel, yang kedua saya nggak tahu nih, yang tengah sudah pasti ini adalah yang cantik jelita, Mr. Nick Off, tukang matiin mikrofon ya, Puan Maharani. Lalu ini adalah anak buahnya Menteri Pertahanan Sufmi Dasko, dulu kita akrab nih, sekarang entah kemana. Yang ujung senyum terus karena alhamdulillah mungkin sampai hari ini belum digeruduk oleh KPK dengan kasus kardus penuh dengan durian atau kardus durian penuh dengan uang ya. Ini adalah Muhaimin Iskandar serta Joko Widodo. Bayangkan 6 bulan hanya berjibaku dengan legal standing. Kami mengira bahwa hakim mengerti duduk persoalannya, bahwa rakyat hari ini tidak ingin menjadikan demo sebagai tempat untuk melakukan keadilan. Kami berharap besar kepada hakim-hakim di pengadilan. Namun apa yang terjadi? 2 kasus itu kami semuanya dikalahkan dengan sangat miris. Yang pertama kasus 265, kami tidak mendengarkan keputusan padahal kami ada di pengadilan. Keren gak? Dan yang kedua, barangkali Anda sempat lihat videonya, terjadi pertengkaran kami di dalam pengadilan tersebut, di mana kami meminta jangan pernah bunyikan atau disebutkan peraturan tersebut sebelum kami mengatakan apa yang menjadi kehendak kami. Barangkali Anda melihat bagaimana Profesor Dr. Egy Sujana ya berkeras dan melakukan semacam sedikit keributan ya dengan hakim. Dan hakim bahkan tidak peduli ketika diingatkan soal azab Tuhan jika mereka tidak adil. Saudara-saudaraku sekalian, mengapa saya sampaikan tentang perjuangan TPUA ini? Ini terjadi karena beberapa hari yang lalu sudah ada telinga-telinga yang kepanasan, yang barangkali mewakili orang-orang yang membayar, meminta agar TPUA dibubarkan. Hai, TPUA itu bukan HTI, TPUA itu bukan FPI, ya. Tidak mungkin Menko Polhukam akan membubarkan TPUA. Itu hanya kumpulan pengacara yang punya jiwa Pancasila, yang mencintai NKRI tanpa dibayar, paham? Tanpa dibayar sepeser pun, berangkat ke pengadilan dengan uang sendiri, kadang perut keroncongan, paham kalian? Tidak ada yang bayar, demi Allah. Kami bukan mereka, para perampok-perampok, bukan mereka. Justru kami ingin membangkitkan semangat, membangunkan warga negara Indonesia. Hei, bangun! Negara ini dalam bahaya. Ya, itu kenyataan yang sebenarnya. Saya ingin mengatakan itu sudah berlalu. Akhirnya miscarriage of justice atau persidangan yang sesat itu pun terjadi, yang disebut dengan rechterlehkehdwaling atau kesesatan hakim. Lucu sekali, harusnya yang sesat itu pesertanya, tapi ini hakimnya yang sesat. Inilah potret daripada negara kita saat ini. Jadi paham ya mengapa TPUA melakukan gugatan di pengadilan Jakarta Pusat, paham? Kepada kalian yang tidak paham, kau tidak lain bagian daripada oligarki busuk, bazar busuk, dan pemimpin busuk. Oke? Dan kami ingin mengatakan, tidak sedikit pun kami takut dengan segala macam provokasi, ancaman-ancaman yang tidak berbobot. Kau sedang berhadapan dengan ibu-ibu yang marah,
Bukan hanya saya sebagai pengacara, tapi saya sebagai ibu yang paham dapur kami dalam bahaya. Anak-anak kami sekolah dalam bahaya. Keuangan kami dalam bahaya. Bahkan negara kami pun sedang tergadaikan. Betul? Betul. Saya tidak mengerti ya. Ini orang ini apa yang ada dalam pikirannya. Tersenyum-senyum dengan pakaian indah. Berkantor mewah ya. Dengan suasana dingin penuh AC. Pulang dikawal mobil bagus. Duit bagus, tunjangan bagus. Mereka tidak sadar bahwa mereka akan mati suatu hari kelak. Dan Allah akan mempertanyakan semua yang telah mereka lakukan. Himmah zonder, Frantur dilekhain. Tidak ada satupun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, saudara-saudaraku sekalian, saya ingin bertanya, apakah kalian beli listrik itu cash? Anda beli gas cash? Cash. Bayar cash ya. Anda naik kereta bayarnya cash? Cash. Anda mau naik pesawat bayar pesawatnya cash? Cash. Ya. Lalu Anda seandainya ada rezeki, Allah berikan rezeki, mau naik haji bayarnya walaupun tidak cash tapi pada akhirnya cash? Cash. Oke. Sekarang apa yang terjadi? PLN berhutang 500 triliun. Pertamina berhutang 600 triliun. Ya. PGN bangkrut dan dibeli oleh Singapura. Betul? Pabrik semen bangkrut. BPJS berhutang. Semua berhutang. Beritahu saya, di mana BUMN yang untung di negeri ini di bawah komando Presiden Joko Widodo? Sebutkan. Tidak ada. Punya datanya? Tidak ada. Tapi anehnya, para rampok-rampok ini pendapatannya meningkat pada saat pandemi. Betul? Betul. Bayangkan, ya. Sementara rakyat menderita, mereka naik semua kehidupan sosialnya. Bahkan perlu Anda ketahui, salah satu nih petugas partai dari PDIP. Let's saya sebutkan saja Arteria Dahlan bisa punya 5 mobil yang ropolnya itu adalah sama, dan itu dikandangin di dalam istana ini. Tidak punya mau, tidak punya marwah, tidak punya sensitivitas. Siapa kau? Ya, ini yang ingin saya katakan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, tidak sulit saya membangunkan Anda. Tidak sulit saya membangunkan emak-emak dan buruh. Tapi sulit saya membangunkan Polri. Sulit saya membangunkan TNI sekarang ini yang tertidur. Tapi saya masih punya perasaan bahwa Anda akan bergabung bersama kami. Buka mata. Kalian punya anak cucu. Kalian punya saudara. Kalian punya bangsa Indonesia ini. Tidak bosan-bosan kami katakan, segeralah beralih kepada rakyat. Jadilah polisi bagi rakyat, jangan bagi penguasa. Betul. Jangan bagi penguasa. Betul? Betul. Oke. Apalagi, Bang Daeng? Saya ingin menyatakan kebanggaan saya ya, berada di sini. Mohon maaf nih, hari ini saya tidak terlalu bersemangat. Kondisi saya kurang begitu baik. Tapi saya usahakan suara-suara saya adalah untuk menggaungkan semangat mencintai Indonesia. Dengan kaki gemetar ini, saya ingin mengatakan kau biadab, kau tidak peduli dengan Indonesia. Kau jadi budak asing, Jokowi maupun dia. Saya ingin menyatakan saat ini yang sedang terkenal siapa? Yang sedang terkenal sekarang adalah Presiden Erdogan dan Presiden Putin. Mengapa beliau terkenal? Padahal Putin dari negara komunis. Dia memang negara komunis, tapi dia mementingkan rakyatnya. Apalagi Erdogan yang dari negara muslim. Betul? Kedua-duanya adalah musuh NATO dan Amerika Serikat. Kedua-duanya mementingkan kedaulatan rakyat. Mementingkan bahwa mereka harus berdaulat dan tidak mau didikte oleh asing. Betul? Mereka berhasil mendapatkan cinta dan kasih sayang dari rakyatnya. Anda tahu Putin? Putin diperbolehkan oleh rakyatnya untuk memimpin sampai dengan 2038. Hebat tidak? Sementara Erdogan masih diperkenankan memimpin negaranya 2028. Hebat tidak? Kalau begitu, bagaimana dengan yang di sini? Yang di sini bukan kita yang minta untuk dia memperpanjang jabatan, tetapi dia yang minta. Malu nggak? Minta 3 periode. Kalau enggak nawar 1 tambah
2 tahun lah begitu, ya. Enak banget. Woi, dengarkan. Kau tidak berhasil mengangkat perekonomian Indonesia. Kau hancurkan hukum. Kau carut-marutkan negeri ini dengan perpecahan anak bangsa, radikal, intoleran dan segala macam. Kok bisa-bisanya minta 3 periode atau ditambah 1 sampai dengan 2 tahun? Justru ketidakberhasilanmu adalah alasan kami untuk minta Jokowi! Mundur! Jokowi! Mundur! Jokowi! Mundur! Hai, dengarkan. Anda harus berterima kasih di bawah pimpinan Daeng, ya. Siapa namanya? Daeng Wahidin. Daeng ini salah satu klien kami yang menggugat Presiden dan DPR. Beliau ini orang Sulawesi, suaranya khas. Doakan beliau panjang umur, ya. Mengapa? Tidak banyak lagi pemimpin yang berani menyatakan Jokowi mundur. Tagline Jokowi mundur telah mengguncang istana. Oleh karena itu kalian siap-siap. Kalian mungkin akan diprovokasi, kalian mungkin akan dipecah belah, kalian mungkin akan diganggu kehidupannya. Takut? Jangan takut. Allah bersama kita. Betul? Allahu Akbar. Terakhir, saya ingin menyatakan, harusnya tadi yang ditiru itu Presiden Erdogan atau Presiden Putin, ya. Tapi tampaknya kiblat Presiden Jokowi ini adalah kepada Mao Zedong. Ada yang tahu siapa Mao Zedong? Pemimpin Cina. Apa kata pemimpin Cina? Let them busy with the basic need, then they will forget about the freedom they lost. Ada yang tahu artinya? Artinya, bikin rakyatmu sibuk dengan kebutuhan-kebutuhan dasar, minyak goreng lah, terasi lah, segala macam, bikin sibuk. Lalu mereka akan lupa dengan kebebasan yang hakikinya mereka miliki. Biadab. Ya, itulah yang sedang terjadi. Test the water. Kita selalu disakiti, kita selalu diadu domba, dan kita pula yang jadi korbannya. Betul? Terakhir lagi, silakan, ya, saya masih punya tenaga ini. Saya ini mau berandai-andai. 3 aja. Andaikan putra-putri Gus Dur tidak berpihak kepada Joko Widodo, padahal neneknya adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Andaikan Kiai Haji Ma'ruf Amin tidak bersedia menjadi wakil presiden 01 saat itu. Andaikan Prabowo Subianto yang sudah meninggalkan kami tidak bersedia menjadi Menteri Pertahanan. Andaikan dan banyak lagi andaikan kalian tidak berpihak kepada rezim zalim. Apakah negara ini akan seperti ini? Tidak. Apakah negara ini akan seperti ini? Tidak. Jawab sendiri. Waktu kita tidak banyak. Panggil tetanggamu, saudaramu, polisi di dekatmu, tentara di dekatmu. Selamatkan Indonesia. Saya tidak rela jika negara yang diperjuangkan dengan tetes darah pahlawan, ulama dan santri ini direbut oleh penjahat-penjahat dan perampok-perampok yang menjadi budak asing dan asong. Demikian saja. Mari kita gaungkan untuk terakhir kalinya. Jokowi! Mundur! Jokowi! Mundur! Jokowi! Mundur! Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.